Halo teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Motor Jogja YouTube channel ya. Jadi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan tentang kelas remap ya. Kelas remap di session selanjutnya dalam bentuk video tidak live, karena kalau live banyak terjadi masalah ya, problem kayak suaranya nggak ada, terus kemudian sinyalnya hilang-hilang. Jadi kita bentuk dalam bentuk video aja. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menanggapi beberapa komentar yang ada, menanggapi komentar dari video kita yang udah kita upload kemarin ya, yang udah kita upload. Kita akan tanggapi. Nah, kemarin kita udah upload video tentang cara remap standar Honda, bagaimana saja yang ada di setting RPM, PS, TPS. Jadi kemudian saya akan menanggapi beberapa komentar yang ada. Saya akan pilih dari salah satu komentar tersebut, bikin grup dong soal softwarenya gimana. Teman-teman, untuk grupnya saya udah ada grup di Facebook ya, tulis saja nanti Yudhistira Motor Jogja di Facebook halaman, situ ada grup Facebook saya. Jadi saya share video di situ ya, saya nggak akan buka kelamaan nanti. Silahkan teman-teman cari di Yudhistira Motor Jogja di bagian halaman. Nah, saya akan bahas tentang ini nih. Ada pertanyaan menarik dari 3 opsi alat paling user friendly yang mudah untuk belajar yang mana Om. Nah, ini kan ada pertanyaan menarik. Kebetulan saya menggunakan tiga alat remap yang biasa saya pakai buat remap ecu standar itu. Saya menggunakan 3. Nah, dari 3 tersebut manakah yang menurut teman-teman, kan nanya ini alat manakah yang paling user friendly digunakannya. Jadi ini teman-teman, kalau saya memilih alat remap itu sesuai budget teman-teman. Kalau teman-teman ada budget lebih ya silahkan beli alat remap yang memang bagus untuk invest ke depannya. Karena ketika kalian nyari alat remap yang cuma sekedar kayak krek-krekan atau cuma sekedar alat remap yang nanti ketika kita nge-remap ecu orang lain malah terjadi mati suri dan nggak bisa recovery, kan malah repot ya. Jadi saya akan menjelaskan 3 alat remap yang saya gunakan. Berarti karena Mas Bagus Setiadi ini nanya yang paling user friendly, saya akan memberikan itu kelebihan dan kekurangan dari software dan alat remap yang saya gunakan ini ya. Baik, yang pertama itu kan ada Tuner Pro ya teman-teman. Nah, ini alat remap yang paling murah yang bisa kalian cari di marketplace, itu bahkan harganya nggak sampai 500. Cuma kelebihan dari Tuner Pro ini, nah memang ini dasar banget remap buat teman-teman yang memang udah dari awal ngeremap pakai Tuner Pro ya, mungkin akan kebiasaan dengan Tuner Pro ini. Cuma ada beberapa ya kekurangan yang memang kalau kelebihannya teman-teman cari sendiri, mungkin bisa. Kalau kelebihannya menurut saya ini softwarenya murah, alat remapnya murah, hanya pakai FTDI. Kalian bahkan bisa dapetin dengan gratis ya kalau untuk Tuner Pro. Cuma nanti yang harus kalian cari adalah alat buat memasukkan file bin yang udah kita edit dari Tuner Pro ini ke dalam motor kita. Jadi kalau kelemahannya, kalau di Tuner Pro ini kalian harus butuh file-file yang terpisah ya, kayak file bin yang gini. Kita open bin di sini. Buat remap kita harus butuh file bin namanya. File bin itu file base map motor standar dengan kode ecu masing-masing ya. Nah, ini ketika udah
butuh file bin, kita juga butuh file XDF. Nah, ini kita masukkan lagi, baru kita bisa edit remapan kita. Nah, kita bisa edit base map buat memasukkan atau memasukkan angka, atau bisa kita katakan buat memboroskan motor kalian dan mengetika motor kalian, bisa edit di sini. Dan ketika filenya udah jadi, kalian harus save as ini, save as bin, kemudian dikasih nama, misalnya ini kan jadi. Nah, kemudian kita harus memasukkan file yang udah kita save as tadi ke dalam motor. Nah, ketika memasukkan file base map, file yang udah jadi tadi, butuh software lagi. Software ya bisa kalian pakai Eju, bisa pakai Honda Eju kayak gini, atau ada yang versi lain banyak di marketplace, kayak udah ada Eju yang buat sindingan dan buat Keihin yang sudah bisa dua-duanya bekerja. Nah, ini kesulitan di Tuner Pro kayak gitu ya teman-teman, saya rasain. Kemudian kalau kalian harus live tuning, atau biasanya kalau di Eju standar itu nggak ada live tuning, live data traction namanya, itu butuh file XDF namanya, butuh file ADX, butuh file ADX untuk menampilkan dashboard parameter kayak bukaan TPS, kayak RPM, itu butuh file lagi, dan harus dihubungkan lagi ke motornya buat mengetahui ini motor kurangnya gimana. Kalau kita gas, ini ada live data traction di sini, nanti ada pointer itu yang bergerak, itu harus butuh file ADX namanya. Nah, itu yang jadi kelemahan dari kekurangan dari Tuner Pro ya. Mungkin teman-teman udah paham yang saya jelaskan ya, dari kelebihan dan kekurangan dari Tuner Pro ya kayak gitu ya teman-teman. Cuma kan ini murah banget ya teman-teman, murah alatnya ya, software sama anunya murah. Terus yang kemudian kita lanjut yang kedua, ada Analysis Pro. Nah, Analysis Pro ini kita bicara tentang, baiknya kita bicara kekurangan dulu. Kekurangan dari ini Analysis Pro ini, kalau menurut saya itu karena angkanya terlalu kecil ya teman-teman. Mungkin tampilan di sini angkanya itu terlalu kecil banget. Jadi kalau ngedit itu saya agak kesusahan ya teman-teman. Saya untuk nambahin itu harus memang lihat pakai kacamata gitu, karena angkanya kecil-kecil banget. Kemudian ini juga kalau kita nggak rajin save, misalnya udah kita edit filenya, misalnya di sini kita edit, kita bukaan TPS, misalnya langsungnya sini kita edit, kita tambahin 0,200 misalnya. Nah, ini harus rajin save, kemudian kita save as lagi. Setiap kita melakukan perubahan, rajin save. Kalau enggak, yaitu nanti data yang kita masukkan biasanya nggak akan terinput di Eju. Akhirnya orang pada ngeluhin, Mas, kenapa saya menggunakan Analysis Pro kok datanya motornya nggak berubah-ubah. Nah, itu mungkin teman-teman lupa nge-save kayak gitu ya. Terus kemudian ya itu ya kekurangannya dari situ. Kalau saya jelasin mungkin itu aja kekurangannya. Kalau ya tampilannya sih yaitu agak sulit buat kita ngeditnya karena angkanya terlalu kecil. Kemudian untuk kelebihan dari Analysis Pro ini bagus banget kelebihannya. Kalau mungkin kalau nanti ada update, tampilannya diringkas lagi, diperbesar lagi, mungkin akan lebih menarik ya teman-teman. Ini bagian ketika kita live data traction, di kelebihan dari Analysis Pro ini akan membaca angka FR yang sebenarnya. Ini akan menampilkan angka FR yang real ketika kita borosin. Angka FR-nya akan mengecil ketika kita kurangin angka dari baseline ini, angkanya akan besar. Jadi sesuai ketika kita mapping, kita udah bisa patokan pakai ini. Terus kemudian kita nggak butuh file bin lagi, nggak butuh file XDF. Nah, ini filenya
plus ADX yang terpisah ya teman-teman. Jadi bisa langsung kita ambil di sini. Nah, ini juga bisa langsung kita flash di sini. Flash. Dan file yang udah kita edit akan masuk di motor. Terus kemudian ada di sini juga ada auto left map data ya di sini. Jadi ketika kita pencet auto left map data, motor kita hidupkan, motor dari Analysis Pro ini akan mencari angka yang sesuai dengan permintaan motor, atau biasanya kalau di Edu Racing namanya auto tune ya. Cuma tetap harus dikoreksi dengan mechanic tune rata-rata gitu, karena namanya Edu standar nggak bisa semaksimal kayak Edu Racing. Yaitu mungkin ya teman-teman, dua dari alat kelebihan dan kekurangan Tuner Pro dan Analysis Pro. Terus kemudian kita akan bahas tentang ini, tentang Hadiah Pro. Nah, kalau Hadiah Pro ini tampilannya saya suka karena memang saya sudah biasa banget edit menggunakan Hadiah Pro. Dan ini real angkanya, maksudnya gampang dilihat itu, gampang dilihat. Terus kemudian di sini juga udah ada file yang udah kesimpan di sini, maksudnya nggak butuh file bin dan file XDF lagi, udah di sini kita bisa update juga setiap programnya. Ketika ada file yang baru, file basemap motor baru, itu kita bisa update terus menerus. Terus kemudian ini bisa recovery Edu yang udah gagal di map atau mati suri. Untuk kelemahannya gini, memang Hadiah Pro ini itu kalau dia dari tampilannya memang user friendly banget ya, sangat mudah buat kita lakukan proses editing. Itu bahkan gampang banget ya. Angkanya udah langsung keluar dengan tampilan angka yang memang bisa kita lihat dengan gamblang. Kekurangannya yaitu satu, dia AFR di sini itu nggak akan kedetek. AFR-nya itu nggak akan bisa membantu kalian buat menampilkan angka AFR yang memang nyata, yang real. Karena memang AFR dari Hadiah Pro ini dijual terpisah, ada WBO dijual terpisah, dan itu harganya lumayan mahal ya. Ketika kalian membeli itu, kalian bisa konekkan dengan Hadiah Pro ini menggunakan Bluetooth. Nanti ketika kalian proses live data tracing kayak live tuning kayak gitu, dia akan menampilkan AFR-nya sendiri daerah sini. Nah, ketika kita gas, dia akan menampilkan AFR-nya sendiri. Nah, ketika AFR itu muncul, ini motor dilihat bisa kekeringan atau keborosan, bisa langsung melakukan proses pengecekan. Yaitu terus kekurangannya. Kemudian kita butuh spek laptop yang nggak kaleng-kaleng ya tinggi lah, minimal ya i5 RAM 8. Kalau enggak, nanti jika kita proses live tuning atau live data traction di sini, itu pointernya akan mandek ya, ngejim apa jenenge ya, akan not responding kayak gitu ya teman-teman. Ya itu mungkin kekurangannya di situ. Kalau kelebihannya ya enak banget sih kalau menurut saya. Kelebihannya gampang proses pengeditan. Ya mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita sharing. Saya sharing untuk menjawab pertanyaan dari Mas siapa tadi, Mas Bagus ya. Itu aja sih. Semoga teman-teman bisa simpulkan sendiri dari penjelasan saya. Teman-teman bisa simpulkan sendiri alat mana yang menurut kalian lebih gampang digunakan. Ya mungkin demikian aja video yang bisa saya sharing buat Mas Bagus dan juga teman-teman. Silakan teman-teman memberi kesimpulan sendiri ya, alat mana yang memang bagus dan layak digunakan. Semua alat itu sesuai budget kalau saya. Kalau memang budget kalian menyesuaikan, ya pilih alat yang memang bagus buat invest awal. Kalau memang kalian mau terjun ke dunia remap yang memang benar-benar remap yang benar ya, bukan remap abal-abal yang cuma remap tuh masukin data atau copy paste data yang udah ada kalian masukkan. Itu nggak kayak gitu konsepnya. Ya saya akhiri video ini. Buat teman-teman silahkan
yang mau update video tentang proses remap atau nanti kita update lagi alat-alat remap yang memang layak buat digunakan, silahkan teman-teman subscribe aja channel YouTube kita, yaitu Sistem Motor ini Motor Jogja ini. Nanti ketika ada video baru mungkin teman-teman akan dapat kayak informasi kayak gitu ya. Saya akhiri video ini, jangan lupa silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar kalau teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan yang masih mengganjal. Silahkan like kalau video ini memang